121. Yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat fardu maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Syiarus Salikin halaman 121 yang kelima. Ini daripada tingkatan-tingkatan iman ke 1, 2, ke 3, 4 sudah kita bincang ya. Sekarang yang kelima. Iman daripada hakikat, yaitu iman yang jadi daripada keadaannya tiada memandang melainkan Allah jua. Dikatakan dia kamalul yaqin. Inilah di tingkat yang kelima, tingkat-tingkatan iman, tangga-tangga iman. Mulai dari bawah ini sudah kita bincang dahulu. Tingkatan 1 namanya mubtadi ataupun awam, ataupun tingkatan pertama di dalam mukminin wal mukminat. Karena mukminin wal mukminat itu kepangkatan mereka besok di akhirat diukur dari keimanan mereka. Itu dasar pengukurannya. Makin tinggi keimanannya, makin tinggi pangkatnya. Oleh karena itu, iman itu ialah dikerjakan dengan perbuatan, diyakini dengan qalbu, dengan hati, dan dituturkan dengan lisan. Karena iman itu rangkuman daripada seorang yang qalbunya mengakui, panca indranya mengerjakan, lisannya menuturkan. Jangan hilang satu-satu. Atau mantap 1, 2 lagi tidak. Atau mantap 2, 1 lagi hilang. Sekadar mengingatkan kita sepintas tengok ke belakang. Tingkatan 1 iman itu namanya iman taklid. Iman yang macam mana itu iman taklid? Iman yang tumbuh di dalam hatinya dari sebab difahaminya dari orang lain. Bercakap orang lain atau mengajar guru, didengarkannya, dia faham, lalu dia pun percaya. Iman itu. Tapi tidak ada dalil yang bisa
dipegangnya. Kalau ditanya besok, tak tahu dia dalil. Tapi ikatan sudah ada. Simpulan di dalam hati sudah ada. Kepercayaan dalam hati dah ada. Tapi tak tahu dalilnya. Cakap guru kemarin pun tak tahu dia dari mana dia ambil guru tu. Dalil guru tu dia tak tahu, apalagi dalil dia. Tapi sudah mantap di dalam hatinya. Dia faham betul cakap guru tu waktu menerangkan, dia mantap, dia mengikat, menyimpul mati, tak bergerak lagi. Orang ni mukmin namanya. Tapi mukmin level 1, namanya bahasa Arab iman taklid. Kalau diubah ke bahasa kita, iman orang ni iman yang mengikut atau menyandar. Fulan, saya. Engkau percaya ada Allah? Percaya. Apalah buktinya? Tunjukkan dalilmu. Apa dalilmu? Ini dalil saya tak dapat lah. Tapi waktu diterangkan guru tu, saya dah faham. Guru tu lengkap dengan dalil diterangkannya. Saya faham masa tu. Saya yakin sudah. Tapi kalau awak suruh saya terangkan sekarang, saya tak faham. Tapi di dalam, sejak diterangkan guru tu, saya dah faham. Orang ni namanya mukmin. Tapi pangkatnya, tingkatnya taklid. Yang kedua, iman daripada ayan. Yang kedua, iman daripada ilmu. Udah lewat ini, kita ulangkan sekejap biar terhangat kembali. Dia tahu dalil-dalil dengan ilmu. Dia belajar, dia faham. Sekalipun dia tak hafal, dia bisa merujuk, menengok kembali di bukunya. Ketika ditengoknya bukunya, kembali ingatannya, ini adalah dalil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia maha hidup, Dia maha berdiri sendiri. Dia tahu ayat ini dalil wujud. Dalil qidam, dalil baqa, dia tahu. Tapi kalau dijauhkan kitabnya tak dapat dia menghafal, tak apa. Ini satu tingkat orang ni lebih baik dari yang pertama. Sudah ada ilmu ini orang. Dia beriman, dia percaya kepada Allah dengan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman daripada ayan. Yang jadi daripada muraqabah hati bagi Allah. Sekira-kira tiada gaib daripadanya sekejap mata. Dikatakan dia ainul yaqin. Ini siapa ini? Ini orang yang nomor 2 tadi. Tapi dilanjutkannya tugasnya. Sudah tahu Allah lengkap dengan dalilnya. Lalu dia menjazamkan, membiasakan, melatihkan. Mengingat Allah, menyebut Allah, 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 Allah. Di satu sisi dia belajar tentang sifat-sifat Allah. Apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa. Dia belajar tentang asma Allah. Apa maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Di satu sisi. Di sisi lain, apa yang dia tahu tu berusaha dia pindahkan ke dalam kalbunya. Allah, 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 Allah terus. Dari hari ke hari, Allah yang dia sebut tak sama dengan Allah semalam. Allah yang semalam dia tahu, dia sebut Allah, di dalam tak ada bekerja apa-apa. Dari hari ke hari, karena orang ni dalam ilmu, menuntut ilmu, ketika bibir mengucap Allah, 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 sudah mampu dia menghidupkan di dalam hatinya. Allah itulah yang Ar-Rahman. Yang dengan sifat Rahmannya lah dia cipta ini alam semesta ini. Dengan kasih sayang. Termasuklah diriku,
Orang lain, jin, malaikat, kayu, batu diciptanya ini dengan sifat Rahman. Ar-Rahim, sifat penyayang. Bibir mengucap Allah, Allah, Allah. Di dalam sudah mampu mempekerjakan ilmu yang dipelajarinya. Ketika bibir mengucap Allah, sudah sampai dia kepada Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Kasih Allah di akhirat. Itu hanya didapatkan orang yang beriman dia dari dunia ini. Daripada bangsa manusia dan jin yang beriman, akan berkekalan mereka mendapat kasih Allah di akhirat. Ar-Rahim. Al-Malikul Quddusus Salam. Dari hari ke hari belajar orang ni tentang tauhid, bertambah ilmunya, itu akan bersemi, akan bersemai, apa namanya itu, tumbuh sikit. Al-Malik, apa itu Al-Malik? Penguasa, pemilik, raja. Maliki Yaumiddin. Ini kerajaanmu ini ya Allah. Di dalam kekuasaanmu lah ini manusia ini semuanya. Malaikat, jin, kayu, batu, matahari, bulan, bintang. Dalam kekuasaanmu lah ini. Bahkan nasib dunia ni sampai kepada kiamatnya di dalam kekuasaanmu. Orang ni di bibir Allah, Allah. Ini yang kedua. Ada ikhtiar melatih. Ada ikhtiar melatih. Tak sama itu. Kata-kata sama-sama Allah diucapkan orang yang dilatihnya dirinya dengan orang yang tidak dilatihnya dirinya. Enggak sama. Tidak sama itu. Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani menulis di dalam kitabnya, hanya satu dari makhluk Allah ini yang bisa merangkum alam semesta. Itulah dia manusia. Pakai apa ini bisa dirangkum, diambil, disimpan, diletak di satu tempat oleh manusia? Pakai qalbu. Pakai qalbu. Apa maksud Abdul Qadir Jailani mencakapkannya itu? Satu kali ucapan, tuan-tuan, kita berlatih terus dan terus. Satu kali bibir mengucap Allah, 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 itu mampu menghadirkan semua apa yang kita tahu tentang Allah. Apa rupanya yang kita tahu tentang Allah? Engkau punya ini langit dan bumi ini. Wahai Allah, engkau punya diri kami ini. Engkau punya ini semuanya. Orang yang soleh-soleh ni engkau punya ini semuanya. Yang kafir-kafir ni engkau punya semuanya. Laut, udara, matahari, engkau punya ini semuanya. Tidak satu pun yang bekerja sama dengan engkau dalam menjalankan ini. Engkau seorang punya. Ini akan bergulir kemanapun yang engkau tetapkan. Di bibir mengucap Allah. Di dalam sekali pintas, sekali ucap Allah, sekali jalan itu. Engkau punya. Ini pengakuan. Inilah intihak, kehinggaan dua kalimat syahadat. Tapi tak diwajibkan orang yang baru masuk Islam sampai di sini. Karena kalimat ini di dalamnya itu orang yang tak faham, tak sampai pun ke isinya tak apa. Makanya kalau ada orang mau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sah Islam. Sah Islam. Tapi dia tak faham. Dianya tak faham. Yang disebutnya itu ada di dalam. Macam dibagi sebiji kelapa bulat. Nah, kelapa bulat yang dah tua. Orang menggulai pakai ini, pakai kelapa. Orang ni memang tak bisa menggulai. Tak jadi-jadi dia makan gulai. Karena tak pandai dia mengambil santan dari sini.
Tapi tak mengapa, satu saat pandai dia mengambil santan, jadi juga dia makan gulai. Asal dia sudah punya kelapa bulat. Itulah dua kalimat syahadat. Makanya diterima itu syahadatnya orang hanya sekadar pandai mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kekal lagi di neraka itu. Sudah berhak masuk surga itu. Kok begitu? Karena kalimat yang diucapnya itu ada di dalamnya harga mahal. Ada di dalamnya perkara penting. Kita yang dikasih Allah waktu untuk membuka kelapa sikit. Jangan tak buka. Orang yang tak makan gulai lemak lantaran tak ada alat buka kelapa tak dihina. Kalau sudah ada alat lengkap parangnya, kukurannya, tapi awak tak juga pandai membukanya, tak makan gulai lemak. Orang apa namanya ni? Kukuran pun dah ada, parang dah ada, kelapa dah dibagi. Tak juga makan gulai lemak. Kenapa tak makan gulai lemak? Tak pandai buka. Ini orang merugi katanya. Merugilah. Tuan-tuan, jadi ucapan kita mulai dari orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saja itu yang akan menyebabkan manusia di akhirat bertingkat-tingkat. Karena di dalamnya bisa dibelah, pergi ke isi, dalam lebih isi lagi, lebih isi lagi. Di isi yang paling terakhir bercakaplah Imam Al-Syekh Al-Sayyid Abdul Qadir Jailani. Apa dia cakap? Hanya satu makhluk Allah yang bisa menampung alam semesta. Apa itu alam semesta? Kalau sudah alam semesta, jangan lagi tengok langit dan bumi saja. Selain Allah, surga, neraka, aras, kursi, sidratul muntaha, ra'raful ulya, itu alam. Itu bisa disimpan di dalam qalbu manusia, di dalam ruh manusia, ruh yang bisa mengaksesnya. Makanya ruh ini dibersihkan dia. Dibersihkan. Cara membersihkannya, Rasulullah mengajari kita minimal istighfar 70 kali, kalau tidak 100 kali. Cara beristighfar, Al-Imam Al-Sayyid Bahauddin Shah An-Naqsabandi mengajari kita, hadirkan dosamu yang lalu di dalam ingatanmu. Karena ingatanmu itu aksesnya dari rohmu. Bisa orang mengingat-ingat kalau rohnya tak ada? Tak bisa itu. Hadirkan di hadapanmu. Lalu cakapkanlah kepada Allah, Astaghfirullah. Itu dah lama itu metode itu, tuan-tuan. Udah lama itu. Dianut manusia itu dari gurunya sampai ke tahun 740 Hijriah. Itu sajakah metode? Tak, banyak lagi metode lain. Itu salah satu yang bersanad sampai ke kita. Begitu cara mengikis, membersihkan kalbu. Sesudah bersih, takhalli namanya, membersih. Sesudah bersih, barulah tahalli, isilah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan satu lagi, wahai Allah, yang macam engkau. Tak ada. Hanya engkau satu-satumu. Illallah.
hanya engkau satu-satumu. Hanya engkau satu-satumu. Itulah ilaha illallah. Tidak ada yang menguasai langit dan bumi ini satu lagi yang macam engkau wahai Allah. Tidak ada. Hanya engkau satu-satumu. Allah, 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 Allah. Terus. Itu cara kita diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar ajarkan kepada bawahnya, 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 bawahnya sampai ke kita. Itu cara kita untuk naik dari tingkat mubtadi kepada tingkat ainul yaqin. Naik, harus naik. Cara naiknya macam mana? Itulah dia. A'yan. Dari ilmu kepada a'yan. Dari a'yan yang keempat kepada iman daripada hak, yaitu iman yang jadi daripada musyahadah akan Allah dengan hati, dikatakan dia haqqul yaqin. Tadi di tingkat 3 itu ainul yaqin, itu kalau terus itu lahan tempat syaitan dah tak ada. Karena tidak ada lahan tempat syaitan, jadi kita lebih mudah menuruti keinginan roh. Roh keinginannya taat kepada Allah, ibadat kepada Allah, saleh. Itu keinginan roh. Memang begitu sejak dicipta Allah dia. Tapi karena di dalam kalbu kita ada bahagian syaitan, tarik menarik. Kalau kita banyakkan zikrullah, fazkurullaha zikran katsira, kata Al-Quran. Ingat Allah, berzikir kepada Allah. Berapa banyak? Zikran katsira. Berapa banyak itu? Sebanyak-banyak yang engkau mampu. 50 banyak tak? Banyak. 100 banyak tak? Banyak. 5.000 banyak tak? Banyak. 6.000? 7.000? Banyak. Datang orang yang kering kepalanya di luar sana. Apa itu zikir 5.000? Cuba cari di Quran. Zikir lataib. Zikir 5.000. Zikir 6.000, 7.000, dah ada itu, bid'ah itu. Ketemu tak orang macam ini? Ketemu tak? Kalau anda bisa bercakap kepada dia, katakan, dalil kami membuat zikir kami 5.000 di tahap 1, 6.000 di tahap 2, 7.000 di lantai 3, 8.000 di lantai 4. Dalil kami Al-Quran. Bilang begitu. Al-Quran. Fazkurullaha zikran katsira. Berzikir kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. 100 banyak tak? 500 banyak tak? Dalilnya mana? Al-Quran. 5.000 banyak tak? Masuk tak di dalam zikran katsira? Masuk. 6.000 banyak tak? Yang tak masuk di dalam ayat ni mana? Yang tak berzikir. Itu tak masuk. Dah ada zikirnya. Tak masuklah dia. Tuan-tuan, ini bukan sekadar cerita musannif, pengarang. Tak. Dari zaman ke zaman, para salihin telah hidup di dalamnya ini. Telah menghabiskan umur mereka di dalamnya ini. Apa itu? Kikis, bersihkan kalbumu dengan memperbanyak zikrullah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah itu sama dengan Allah. Karena hakikatnya orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya tidak ada yang membikin alam ni
kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mengaturnya ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang melahirkan manusia, membikin mereka bernyawa, membikin mereka cerdas kecuali Engkau ya Allah. Allah, Allah. Engkau punya ini semuanya. Allah, Allah. Itu makanya disingkat dalam zikir. Tariqah disingkat. Allah, Allah, Allah. Jangan awak tak nampak itu pun disoalkan orang anak-anak muda juga di luar sana yang kering kepala. Apa itu zikir Allah, Allah, Allah? Dah ada itu. Yang ada afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah. Itu yang sarih. Ini ketemu orangnya tak? Ketemu juga. Jangan-jangan kawan akrab awak itu. Semua ketemu dia. Itu maksudnya Allah, Allah, Allah. Bibir kita mengucap Allah, Allah, Allah. Di dalam sama dengan la ilaha illallah. Makanya memulainya daripada la ilaha illallah beberapa kali barulah Allah, 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 Allah. Ini kalau diteruskan ini tuan-tuan, diikuti bimbingan para mursyid, para pembimbing, para guru, akan sampai orang tu kepada tempat yang keempat nih. Apa ini yang keempat? Iman daripada hak, yaitu iman yang jadi daripada musyahadah akan Allah Ta'ala dengan hati. Musyahadah menyaksikan Allah, tapi dengan hati, bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Siapa yang membiasakan dirinya mengikuti tangga-tangga yang disusun oleh para mursyid dari masa ke masa, dari Rasulullah kepada bawahnya, 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 bawahnya. Ikuti kaifiat. Kaifiat itu metode, cara. Itu dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kata musannif, orang tu akan sampai kepada musyahadah kepada Allah. Apa itu musyahadah? Ashhadu. Apa itu ashhadu? Aku bersaksi. Bersaksi tidak sah bersaksi kalau tidak diyakini kalbu, diyakini mata kepala, diyakini badan, tidak sah bersaksi. Maka yang sah bersaksi, kata-kata bersaksi ashhadu, disaksikan oleh kalbu, oleh mata kepala, oleh kulit panca indera. Itulah Allah di hati orang yang berzikir. Akan dikasih Allah pangkat, orang tu mampu musyahadah kepada Allah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan Allah langsung. Tapi bukan menyaksikan pakai panca indera, tuan-tuan. Wa nafakhna min ruhi. Ada di badan manusia ini sisi yang bisa mengakses Allah. Apa itu? Ruhnya. Ruh kita ni bisa mengakses Allah. Inilah yang bisa musyahadah. Itu yang dimaksud dengan nomor 4. Tangga keempat. Kemudian yang kelima, iman daripada hakikat, yaitu iman yang jadi daripada keadaannya, tiada memandang melainkan akan Allah jua. Dikatakan dia kamalul yaqin. Ini imannya para anbiya wal mursalin. Tidak ada kata-kata yang bisa menguraikannya. Tidak ada yang bisa. Semuanya kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab tasawuf yang nombor 5 ni hanya mereka berkata wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Serah kepada Allah. Macam mana kita hendak menuturkannya? Iman itu rasa.
rasa yang hanya rasa itu diberikan Allah kepada anbiya wal mursalin. Di bawah anbiya wal mursalin rasa itu tak dibagi Allah. Tahu-tahu orang yang tak dibagi Allah rasa bisa mencakapkannya. Cakap apa itu? Cakap kosong. Makanya kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tauhid kalau kita buka, mereka yang nombor 5 ni selalu mencukupkan sederhana saja, yang ni imannya para rasul. Jadi kalau imannya para rasul macam mana Pak Ustaz? Itu soalan tu bagus apa buruk? Hah? Dikiranya iman itu peta. Kalau peta yang tak pernah sampai ke Jakarta, bisa tak bincang-bincang tentang kota Jakarta di atas peta? Bisa. Iman itu bukan peta, bukan material, bukan materi. Iman itu rasa. Rasa kedekatan musyahadah di tingkat anbiya itu tidak dirasakan Allah kepada yang bukan anbiya wal mursalin. Maka iman daripada taklid itu bagi orang yang awam. Kembali diulangnya kembali. Yang pertama tadi itulah imannya orang awam. Sekarang ini kitab ni orang awam. Tapi jangan awak tengok ke kiri kanan awak. Oh agaknya sebelah saya ni awam nilai ni ya. Ini iman perkara batin. Tidak sah ini ditunjukkan ke orang lain. Tunjukkan ni ke orang lain. Tak sah itu. Yang sah hanya satu je. Di mana awak di sini? Itu sah. Kenapa? Karena iman adalah perkara batin. Batin orang lain tahu tak? Tahu tak? Karena tak tahu jangan ke orang. Ke kita. Batin kita tahu tak kita? Mari. Tengok pangkat masing-masing. Tengok pangkat. Di mana kita? Maka iman daripada taklid bagi orang yang awam. Itu yang pertama tadi. Nombor 1 di atas itu namanya orang awam. Imannya taklid. Sudah ingat tadi iman taklid itu macam mana? Dia mantap percaya kepada Allah. Percaya kepada sifat-sifat. Asma' wa sifat. Tapi dari memahami cakap guru. Sejak itu disimpul matinya lah. Tak bergerak lagi. Tapi kalau ditanya mana bukti, mana dalil, tak tahu. Itu taklid. Yang kedua, iman daripada ilmu bagi orang yang mengambil dalil. Sudah ingat tadi yang kedua ya. Orang ni cerdas dan mau belajar. Ada tempat belajar. Lalu dia fahamlah. Ayat-ayat tauhid, ayat-ayat dalil, dia tahulah. Jadinya akhirnya dia faham. Dalil wujud, dalil qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, dia tahu. Apa dalilnya kenapa nabi-nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dia tahu. Ada di kitabnya, kitabnya pun sudah dipunyainya. Sekalipun dia tak mampu memaparkan di luar kepala, tapi kalau disuruh ditunjuk, dia mampu menunjukkan. Orang ini berilmu. Imannya tidak hanya sekadar yakin, tapi yakin plus ada ilmu. Sudah ada hujjah ini orang. Ini yang nombor 2 ni. Dikatakan orang ni orang yang ilmul yaqin. Satu tingkat lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Kemudian, dan bagi orang yang mengambil dalil. Dan iman daripada ayan bagi ahli muraqabah. Dinamakan dia maqam al-muqarabah. Di atas orang yang sekedar berilmu, tapi orang ni sistematis membersihkan kalbunya, mengikuti metode-metode untuk pergi, untuk salikin, untuk suluk. Orang ni namanya arifin. Orang ni namanya arifin. Bermakrifat, ahli makrifat. Bersih kalbunya sehingga dibiasakannya dirinya memandang makhluk-makhluk Allah dengan kalbunya, tidak dengan matanya. Maka terbiasa dia memandang makhluk-makhluk ini
dengan kalbunya, sedangkan pandangan kalbu jauh lebih baik ketimbang pandangan biji mata. Ini namanya orang yang arifin. Lantai 3, tingkat 3 itu. Dan daripada iman bagi ahli muraqabah, dinamakan dia maqamul muqarabah. Dan iman daripada hak bagi arifin, dinamakan dia maqam al-musyahadah. 3, 4. Dan iman daripada hakikat yaitu bagi waqifin, dinamakan dia maqam al-fana. Karena fana mereka itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tiada memandang mereka itu melainkan Allah jua. Ini yang keempat. Apapun yang ditengoknya dari makhluk Allah ni, disampaikannya itu kepada Allah. Barulah berkomen dia. Dia menengok apa? Menengok pokok kelapa. Begitu dia tengoknya pokok kelapa, dia tak mau berlama-lama di pokok kelapa. Dia teruskan siapa punya ini pokok kelapa. Siapa yang memerintahkan kelapa ni batangnya hanya satu. Di sampingnya batangnya pokok mangga, batangnya banyak. Siapa yang mengatur buah kelapa ni begini rasanya, buah pepaya begini rasanya. Dia tak mau berlama-lama pada makhluk. Dia akan pergi kepada Khalik. Begitulah dilatihnya dirinya. Allah, 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 Allah. Dalam semua peristiwa. Di situ ada Allah, Allah, Allah. Ini di tingkat yang keempat ini. Muhaqqiqin. Ahli hakikat. Ini orang yang fana fillah namanya. Fana. Tak nampaknya ini makhluk ni berkekuasaan, berkekuatan, bertenaga. Tak. Tapi sebaliknya, nampaknya ini makhluk ni dikendalikan oleh Yang Maha, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-5, yang ke-4. Kemudian yang terakhir, adapun iman daripada hakikatul hakikat, maka yaitu bagi segala mursalin, rasul-rasul. Tengok, maka tiada jalan bagi menyatakan dia. Wallahu a'lam. Tiada jalan bagi menyatakan dia. Yang kelima ni. Apa itu? Imannya mursalin. Para rasul. Kenapa tak bisa, tak mau membahasnya? Karena iman itu rasa, tuan-tuan. Rasa yang belum pernah awak rasa, lalu awak membahas rasa yang belum awak tahu. Bahasan kosong itu. Makanya semua kitab-kitab tasawuf akan menulis seperti ini dalam bahasa masing-masing. Adapun iman daripada hakikatul hakikah, maka yaitu bagi segala mursalin, maka tiada jalan bagi menyatakan dia, membahasnya, mengurainya, tak ada jalan. Wallahu a'lam. Nampak di situ wallahu a'lam? Apa itu? Hanya Allah yang maha tahu. Selain Allah hanya tahu apa yang diberitahu Allah. Selain Allah hanya tahu apa yang diberitahu Allah. Maka kalau awak tengok orang tak tahu-tahu, tak faham-faham, tak faham-faham, yang lain dah faham, yang di ini satu ni tak faham-faham, apa yang datang dalam hati? Geram. Muhaqqiqin, ahli hakikat, sebelum lagi ada geram dalam hatinya, dia dah kembalikan, dia dah tengok Allah. Memang inilah mau Allah sama orang ni. Memang disengaja Allah orang ni begini, bebal. Marah lagi sama orang bebal ni. Kalau guru menghadapi muridnya di lokal, di sekolah, 40 orang, 50 orang, sudah berbuih mulut mengajarinya 7 kali 5, 5 kali 7, tak hafal-hafal, kali-kali 7. Kali-kali 7, kali-kali 8, kali-kali 9, agak lambat itu.
Kalau pernah jadi guru SD, SMP, SD tahu itu, TK tahu. Pening pala saya di kantor waktu istirahat. Kenapa? Murid saya tuh gobloknya 1/2 hektar. Iyalah peninglah pala awak. Awak tengok budak itu orang yang mesti sudah tahu tapi tak tahu-tahu. Awak letih memang. Tapi cuba tengok. Orang-orang sufi as-salikin, mereka melatihkan diri mereka. Jangankan menengok manusia, menengok pokok kayu, menengok batu, menengok monyet, menengok kotoran, menengok apa saja di alam semesta. Mereka tak mau lama-lama menengok makhluk. Mereka mesti sambungkan makhluk ini kepada Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nampak awak ini Allah punya, mulakanlah marah. Nak marah dari mana? Serahlah. Itulah yang dimaksud kaum muhaqqiqin. Orang yang selalu menghubungkan dirinya kepada hakikat. Hakikatnya yang bikin orang tak pinter jadi pinter siapa? Allah. Kalau Allah mau tak pinter, awak mau pinter lalu marah lagi. Tak marah itu. Latihkan diri tuan-tuan, banyakkan berzikir, ikuti kaifiat Allah, Allah, Allah minimal 5,000 selepas salat. Bisa itu dikerjakan sambil kerja, sambil bekerja, sambil ngantor, sambil beladang, sambil melaut. Allah, 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 Allah. InsyaAllah. Allah alam. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.